Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Udah cukup lama kita nggak bikin segmen ini ya, dan ya sekitar 2 minggu terakhir kita bahas dan sekarang kita akan coba untuk kembali membuat segmen ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah rame banget meramaikan kolom komen. Oke, kita akan bahas hari ini yaitu Fed AI sama PP ya, koin primadona idaman para meme token para pencinta meme di Indonesia. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dari Fed kali ya. Tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu, token RIS atau Rival itu akan listing di Gate.io dan teman-teman bisa mendapatkan price pool reward sampai 50.000 US dollar kalau teman-teman melakukan deposit at least $10 berupa token RIS dari exchange luar atau dari wallet lain. Itu hadiahnya lumayan gede dan ini sangat terbatas. Periode kampanye ini sampai 8 hari ke depan. Jangan lupa klik register dan yang belum punya Gate.io bisa daftar dulu. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Teman-teman juga bisa ikutin launch pool ya, dimana teman-teman tinggal staking aja koin-koin yang udah kalian punya. Mungkin teman-teman bisa staking USDT kalian dan berpeluang mendapatkan token di sini. Kayak Zoo, ada juga P-Network kalau teman-teman punya, ataupun token-token Fuel, RIS, dan token-token yang lain. Gitu. Jadi manfaatkan fitur yang sudah ada di menu launch dan launch pool ini. Gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa daftar Gate.io, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan mulai masuk ke pembahasan dari Fed AI atau project dari Artificial Super Intelligence Alliance. Project gabungan antara Fed AI, SingularityNet, dan Ocean Protocol menjadi satu token yang namanya adalah token Fed ya. Dan kalau kita perhatikan untuk harganya saat ini ada di kisaran Rp12.300. Dan untuk Fed sendiri ada beberapa kerjasama yang dia lakukan. Baru aja dia kerjasama dengan C4E, sebuah project aplikasi DePIN Layer 1 blockchain yang mengembangkan teknologi dan mencoba untuk menggabungkan, mengintegrasikan antara teknologi AI dengan software. Gitu. Dan ini nantinya akan menjadi salah satu pengembangan di bidang fuel ya, di bidang gas and oil, dan juga industri-industri yang berhubungan dengan penambangan gitu. Jadi akan menggunakan teknologi AI dari Fed. Ini berita yang bagus untuk pengembangan proyek tersebut. Ya, ini Fed AI Power Sustainability with AI Agent and Collaboration with C4E, sebuah proyek yang berhubungan dengan ya tadi energi, renewable energy adoption yang berfokus pada komunitas dan sustainability inisiatif. Nah, kemudian dari berita yang lain, Fed AI baru saja meluncurkan Innovation Lab ya, sebuah laboratorium atau sektor gitu yang berfokus pada pengembangan project dari AI agent yang bakalan bisa diaplikasikan di dunia nyata. Gitu. Ini berhubungan dengan bahasa pemrograman yang akan di-upgrade. Ada beberapa kolaborasi dengan beberapa project AI lain seperti OpenAI, Grok, dan lain sebagainya. Dia akan support beberapa language model lain seperti Python dan juga JavaScript yang akan tentu saja bisa di-develop oleh banyak developer yang tertarik pada Fed AI ini. Jadi pada intinya adalah project dari Fed AI ini akan terus dikembangkan ya sampai nanti fungsi daripada AI ini bisa diaplikasikan di dunia nyata. Gitu. Sudah dibikin nih segmentasi khususnya. Kemudian dari berita yang lain adalah Fed AI juga bakalan meningkatkan fungsi AI mereka untuk upaya mengkoordinasikan bantuan yang mungkin terjadi bila mana ada semacam bencana alam atau mungkin pandemi ya atau epidemi yang terjadi kemarin dan hal-hal yang berhubungan dengan situasi krisis ataupun semacamnya, teman-teman. Ini akan di-develop lagi AI yang mereka bikin dengan tujuan untuk banyak fungsi dan juga kegunaan di real world gitu. Masih dalam tahap developing, belum ada realitanya. Kemudian Fed AI juga bakalan meluncurkan akselerator senilai 10 juta untuk startup berbasiskan dengan AI. Jadi ada dana tambahan yang akan mereka bikin untuk mensupport proyek-proyek AI yang baru. Gitu.
Itu sih beberapa sentimen dan juga news pada Fed AI ya. Kalau kita perhatikan secara price action, Fed AI ini sebenarnya sudah berada dalam situasi yang kritis. Di segmen analisa pagi, aku lupa video yang mana, itu kita sudah sempat bilang kalau Fed AI ini sudah breakdown dari strong resistance kuatnya, yaitu di kisaran $1. Dan saya sendiri memang sudah pasang stop loss, teman-teman. Jadi ketika situasi terjadi tidak sebagaimana mestinya, tidak sesuai dengan harapan, kita udah antisipasi nih. Posisi Fed AI sekarang kan masih dalam posisi yang cukup tinggi ya, bahkan dia sudah sudah cukup lah kenaikannya sejak Januari tanggal 30 2023 kemarin. Udah rally terus sebenarnya VTI ini. Dan ekspektasi kita adalah dia bisa rally sampai ke level ratusan dolar waktu itu. Ya, dan ternyata realitanya adalah kalau kita melihat dari pergerakan VTI ini cenderung mengalami koreksi. Bahkan kalau kita perkecil ya scope-nya, ini kita bisa consider nih VTI ini lagi berada di dalam sebuah descending channel atau channel penurunan. Jadi kita udah harus hati-hati teman-teman. Ini bukan kondisi yang cukup bagus untuk tren bullish, apalagi pergerakan smart money-nya turun, dia breakdown dari area support kuat, itu udah mengindikasikan Fed AI bakalan punya potensi untuk tidak tinggi, tidak naik tinggi seperti itu. Jadi ya saya udah exit teman-teman di posisi $1, break even point lah, nggak rugi juga ya, karena saya sudah sempat akumulasi FTI dari kisaran $0,9 something, dan kebetulan hari ini harganya udah turun di bawah dari level pembelian saya gitu. Jadi itu kalau teman-teman tanya posisi saya pada FTI gimana. Terus gimana nih, apakah FTI masih punya potensi? Kalau dari pengamatan saya secara jangka pendek, pergerakan dari FTI ini cenderung lemah ya, apalagi ketika kemarin berita dari Donald Trump menaikkan tarif pajak untuk Cina, Meksiko, dan Kanada, itu membuat Bitcoin dan altcoin semuanya terjun bebas. Dan ketika itu terjadi, ya hal yang saya perhatikan adalah investor banyak lari pindah ke gold, ke emas. Jadi dengan kata lain, market crypto waktu kemarin itu belum terlalu dilirik sama investor. Justru emas yang lebih interesting bagi mereka. Jadi ya, kalau aliran dana banyak masuk ke emas, berarti kripto di hold dulu, ditunda dulu nih untuk kenaikannya. Depending dulu lah istilahnya seperti itu. Nah, ya itu sih. Jadi kalau saya punya opini saat ini, ya mungkin VTI masih bisa recover naik. Kalian bisa perhatikan area $1 sebagai next resistance terdekat pada VTI. Gitu. Jadi saat ini harganya di 0,75, ya harapannya bisa kembali retest balik naik lagi, teman-teman. Itu sih kalau dari saya melihat untuk saat ini trennya masih bergerak dalam sebuah descending channel. Jadi mungkin probability untuk koreksi lanjutan akan cukup terbuka in the long run ya. Jadi simulasi pergerakannya mungkin seperti ini. Di sini ada potensi dia recover ya. And then mungkin dia akan turun balik gitu. Nanti kalau andai kata pergerakan dari VTI bisa recover, $1 bisa diperhatikan oleh teman-teman. Itu selebihnya kita lihat kemana Bitcoin. Ya, Bitcoin juga saat ini lagi dalam posisi yang cukup krusial. Oke, kita akan bahas sekarang yaitu PP. Ya, banyak yang minta dibahas PP. PP hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,14 rupiah. Pergerakan dari PP juga udah turun lumayan dalam. Ini meme token udah mencapai maksimum supply, jadi nggak akan terjadi penambahan supply baru lagi. Pasarnya sudah sangat luas, listing hampir di semua exchange. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya, PP komunitasnya sangat-sangat kuat. Nah, hal-hal yang bisa kita bahas adalah tentang pergerakan dari wallet. Saat ini kepemilikan dari PP paling banyak ada di Binance, total sekitar 18% dari total keseluruhan PP yang beredar. Sisanya ada di OKX, Robinhood, dan exchange yang lain. Mayoritas token PP ini sudah listing di banyak exchange dan juga sudah dimiliki oleh banyak retail. Kalau kita lihat dari pergerakan jangka pendek, ada aktivitas dari Wintermute. Salah satu whales yang seringkali memang pump and dump token. Ya, ini salah satu market maker yang bisa teman-teman pantau. Wintermute belakangan ini baru aja memindahkan PP yang dimiliki ke wallet pribadi. Itu ada beberapa transaksi yang tercatat di Arkham Intelligence. Teman-teman boleh pantau Arkham Intelligence. Dari kepemilikan wallet sih aku perhatikan memang transparan ya. Mayoritas memang dipegang oleh exchange besar seperti Binance, kemudian juga ada KuCoin, OKX, Gate.io, kemudian Bybit, Robinhood,
Upbit, dan lain sebagainya. Jadi mayoritas dari pegang retail. Itu dari mereka punya komunitas di Twitter ya, engagementnya aku perhatikan masih cukup tinggi meskipun ya harga PP cenderung down ya dalam beberapa waktu terakhir itu. Dan ya bisa dibilang tidak terlalu bagus sih untuk movement dari PP. PP juga merupakan salah satu meme token yang bisa dibilang mengalami penurunan yang lumayan signifikan ya. Tercatat sejak Desember 2024 kemarin ada penurunan dari jumlah smart money pada PP dan sekarang sudah nothing, sudah nihil teman-teman. Tidak ada pergerakan smart money yang signifikan lagi pada PP. Kalau kita berbicara secara price action, pergerakan PP ini lumayan turun dalam ya. Cuman sekarang dia lagi bersandar di atas area support kisaran area 0,05 kali 7119. Level support yang menurut saya menjadi level support penting untuk PP saat ini. Gitu. Dari pergerakan smart money karena kosong ya belum bisa diekspektasikan bullish. Kemudian juga dari volume perdagangannya cenderung masih tinggi, teman-teman. Kayaknya banyak yang memang masih yakin ya pada PP. Kalau secara teknikal dari analisa kita yang kemarin, PP ini sudah breakdown dari mereka punya pergerakan descending channel. Ya, dia udah breakdown mengindikasikan memang ada tekanan jual yang lumayan tinggi. Ya, pada tanggal 3 Februari kemarin tekanan jual pada PP ini sangat-sangat signifikan. Overall PP masih bertahan di area support yang ini, teman-teman. Level support ini cukup kuat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali pantulan yang sebelumnya pernah terjadi. Gitu. Jadi selama PP masih bisa mempertahankan area 0,05 kali 77 something, selama itu masih bakalan sangat aman. Andai kata kalau dia sudah mulai breakdown, nah itu udah hati-hati buat PP, teman-teman. Nampaknya secara jangka pendek memang altcoin ini belum terlalu mendapatkan kenaikan, teman-teman. Itu. Jadi dari saya sih, apakah PP masih aman atau enggak? Ya, so far balik lagi ke teman-teman. Karena saya sendiri kan nggak tahu nih teman-teman ada entry di harga berapa. Gitu. Tapi yang pasti saat ini kalau kita melihat dari pergerakannya, PP ini sudah drop. Ya, sudah drop. Dan selama dia masih bisa mempertahankan area 0,05 kali 77 something ini, masih ada opportunity untuk PP bisa recover naik. Gitu. Next target mungkin ke 0,04 kali 1237 sebagai next target resistance. Gitu. Jadi ekspektasi saya adalah PP bisa naik secara jangka pendek. Gitu. Tapi apakah bisa create new all time high? Kita belum bicara ke sana ya. Kita lihat dulu gimana respon dari market secara jangka pendek. Gitu. Jadi itu buat teman-teman yang pegang PP, sabar ya teman-teman. Jadi memang mayoritas altcoin pada nyungsep. Ya kondisi market belum stabil juga. Bahkan Bitcoin pun juga saya sendiri belum yakin kalau dia bakalan create new all time high sampai nanti ada konfirmasi Bitcoinnya bisa rally di atas dari 108.000 US dollar gitu. Jadi sekian aja buat pembahasan Fed dan juga PP. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, aku mau informasikan juga kita ada live trading nanti di Zoom ya pada tanggal 25 Februari 2025. Buat teman-teman yang punya waktu bisa ikutin live Zoom saya ya. Gitu. Buat yang tertarik buat registrasi, linknya ada di kolom deskripsi. Gratis. Akhir kata saya Andre, makasih.